Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kalian berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran tematik ya. Untuk pelajaran hari ini kita akan sama-sama belajar tentang materi PPKN. Temanya yaitu tema 8, subtemanya adalah subtema 3 dan 4. Nah, untuk materi PPK yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenal budaya Indonesia dan kerjasama. Tapi ada baiknya jika sebelum belajar kalian membaca doa terlebih dahulu ya. Sudah hafal belum doanya? Jika sudah, mari kita baca doanya bersama-sama. Allahumma faqihni fiddin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, anak-anak, setelah membaca doa, kalian sudah menyiapkan buku serta alat tulisnya? Jika sudah, kalian duduk yang manis dan simak penjelasan yang akan Ibu berikan sebentar lagi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke slide yang berikutnya ya. Di slide ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan beragam suku dan budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam ciri khas budaya daerah. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan perbedaan ciri khas suatu daerah dengan benar. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi perilaku tolong-menolong sesuai dengan arti gambar dalam lambang negara dengan benar. Yang kelima, siswa dapat menceritakan pengalaman yang menunjukkan perilaku kerjasama dengan baik. Nah, jika sudah kalian mengetahui apa tujuan pembelajaran kita hari ini, baik, sekarang Ibu akan mulai menjelaskan tentang mengenal budaya yang ada di Indonesia. Nah, pada slide ini Ibu tidak akan menyebutkan secara keseluruhan, Ibu hanya menyebutkan tentang beberapa hal saja ya. Nah, kalian simak ya. Yang pertama yaitu Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, serta ada berbagai macam suku dan agama yang terdapat di Indonesia. Keragaman budaya dipengaruhi oleh letak dari wilayah Indonesia itu sendiri. Meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap hidup rukun. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu apa anak-anak? Ya, semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut terdapat pada pita yang dicengkram oleh burung Garuda. Kalian lihat gambar burung Garuda yang ada di slide ini? Sudah kalian temukan di mana letak tulisan dari semboyan negara kita? Oke, baik. Jika sudah, lanjut ya penjelasannya ya. Nah, keragaman wilayah tempat tinggal membuat beragam kebiasaan masyarakatnya. Hal ini menyebabkan beragam pakaian adat, rumah adat, serta bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat di daerah tersebut sehari-harinya. Nah, lanjut. Pada slide ini, Ibu ingin menjelaskan tentang macam-macam ciri khas dari budaya daerah. Nah, di sini Ibu juga tidak menyebutkan seluruhnya, hanya beberapa saja ya. Kalian bisa mencari referensi dari berbagai macam provinsi yang ada di Indonesia, baik itu dari buku maupun dari internet. Nah, untuk provinsi yang pertama, di sini Ibu menyebutkan tentang Provinsi Yogyakarta. Nah, Provinsi Yogyakarta ini mendapat julukan sebagai kota gudeg, kota pelajar, dan kota seni dan budaya. Senjata tradisionalnya yaitu keris, dan bahasa yang digunakan sehari-hari di sana yaitu bahasa Jawa. Suku yang paling besar dan dominan yang mendiami daerah Provinsi Yogyakarta adalah suku Jawa. Dan makanan khas dari daerah Yogyakarta adalah gudeg. Nah, kemudian provinsi yang kedua yaitu Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat mendapatkan julukan sebagai kota kembang. Senjata tradisionalnya yaitu kujang dan bahasa yang digunakan sehari-hari di sana yaitu bahasa Sunda. Suku yang paling dominan yang mendiami daerah Jawa Barat yaitu suku Sunda, walaupun ada suku-suku yang lainnya, tetapi yang paling dominan, yang paling banyak adalah suku Sunda.
Kemudian makanan khas yang terdapat dari Provinsi Jawa Barat ada karedok, nasi tutuk oncom, mungkin siomay, batagor, dan lain sebagainya. Nah, sampai sini paham? Nah, lanjut ke provinsi selanjutnya, yaitu Provinsi NTB atau Nusa Tenggara Barat. Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat julukan sebagai Kota Seribu Masjid. Kemudian senjata tradisionalnya yaitu keris. Nah, keris dari daerah NTB maupun daerah Yogyakarta ini berbeda bentuknya ya, walaupun namanya sama-sama keris, tapi setiap daerah pasti memiliki ciri khas yang berbeda dari bentuk senjatanya. Nah, selanjutnya yaitu bahasa yang digunakan di Provinsi NTB adalah bahasa Sasak, bahasa Sumbawa, bahasa Bali, dan bahasa Bima. Suku yang dominan yang mendiami daerah NTB atau Nusa Tenggara Barat yaitu suku Sasambo, yaitu suku Sasak, Samawa, dan Bojo. Meskipun ada suku yang lainnya, tapi mereka adalah suku asli atau suku yang mendiami daerah NTB yang paling banyak, ya. Kemudian makanan khas dari daerah NTB yang terkenal yaitu ayam taliwang, pelecing kangkung, dan lain sebagainya. Kemudian provinsi yang keempat yaitu Provinsi Sumatera Barat. Provinsi ini mendapatkan julukan Ranah Minang. Kemudian senjata tradisionalnya yaitu kari. Bahasa yang sering digunakan atau sebagian besar masyarakat di sana menggunakan bahasa Minang, kemudian ada bahasa Melayu. Kemudian suku yang terbesar di sana yang paling dominan adalah suku Minangkabau. Kemudian ada juga suku Melayu dan lain sebagainya. Kemudian rumah adat di sana terkenal dengan yang namanya rumah gadang. Dan makanan khas dari daerah Sumatera Barat yang paling terkenal adalah rendang. Nah, sampai di sini kalian paham kan ada macam-macam ciri khas budaya daerah. Jadi setiap daerah mempunyai ciri khas budaya yang berbeda-beda, tidak sama, walaupun tadi ada beberapa senjata yang sama yaitu keris, tapi keris dari setiap daerah itu memiliki bentuk yang berbeda, ya, ada ciri khasnya tersendiri. Selanjutnya, pada slide ini Ibu ingin menjelaskan tentang perbedaan ciri khas dari budaya daerah. Nah, perbedaan ciri khas budaya daerah dapat terjadi karena perbedaan dari letak geografis. Nah, yang mana dapat mempengaruhi berbagai macam kebiasaan serta adat istiadat. Nah, ada beberapa perbedaan yang menonjol antara satu suku dengan suku yang lainnya, di antaranya ciri fisik. Nah, ciri fisik ini dapat kalian jumpai dari perbedaan warna kulit, perbedaan bentuk rambut, bentuk wajah, dan lain sebagainya. Kemudian, perbedaan yang kedua yaitu terdapat pada bahasa. Nah, bahasa masing-masing suku di Indonesia itu berbeda-beda. Dari Sabang sampai Merauke terdapat banyak suku, yang mana dari suku-suku tersebut mempunyai bahasa sendiri. Nah, oleh karena itu bangsa Indonesia mempunyai bahasa persatuan, yaitu apa? Bahasa Indonesia. Nah, jadi ketika ada orang misalnya dari suku Batak, ketika mereka berkunjung ke daerah Jakarta, mungkin nggak mereka ngomong bahasa Batak? Tidak mungkin, karena apa? Sebagian dari masyarakat di Jakarta tidak mengerti bahasa Batak. Jadi mereka menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, agar orang yang tinggal di daerah Jakarta bisa paham apa yang ingin dibicarakan oleh orang dari suku Batak. Seperti itu, ya. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah adat istiadat. Di sini Ibu ambil salah satu saja, yaitu misalnya upacara ngaben yang terdapat di Bali. Kemudian untuk daerah lainnya kalian bisa mencari sendiri referensinya, ya. Yang keempat yaitu makanan tradisional. Nah, di sini sudah jelas sekali bahwa makanan tradisional setiap daerah itu berbeda-beda. Tidak ada yang sama dan pasti mempunyai ciri khas tersendiri. Ya. Oke, selanjutnya di slide ini Ibu ingin menjelaskan tentang keragaman suku dan budaya di Indonesia. Kalian perhatikan gambar pada slide ini. Di gambar slide ini terdapat 4 provinsi, yang mana setiap provinsi ini memiliki karakteristik atau ciri khas masing-masing.
baik itu dari pakaian, rumah adat, senjata tradisional, maupun dari tarian yang mereka gunakan sehari-hari pada saat misalnya acara tertentu. Kalian bisa lihat perbedaannya dari baju misalnya, beda kan dari satu provinsi dengan provinsi yang lain. Kemudian rumah adat, mereka berbeda-beda, dan senjata tradisionalnya. Oke, sudah ya, lanjut ya ke slide yang berikutnya. Nah, di slide ini pun juga sama. Di sini ada 4 provinsi, yang mana dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam, kemudian Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Itu mereka mempunyai ciri khas budayanya masing-masing, yang mana tidak sama dengan daerah yang lain. Kalian bisa perhatikan satu-satu. Kalian amati perbedaannya. Oke, sudah tidak sama kan? Jadi mereka punya ciri khas tersendiri, tidak akan sama dengan daerah atau suku dari tempat yang lain. Oke, pada slide ini Ibu ingin kalian mengidentifikasi perilaku tolong-menolong. Kalian sering kan mendengar kata tolong-menolong. Pernah nggak kalian melakukan hal tolong-menolong? Menolong siapakah? Bisa orang tua, teman, kakak, adik, maupun saudara, ya kan? Nah, sikap peduli dan tolong-menolong merupakan salah satu ciri khas dari budaya Islam juga. Jadi, tidak hanya dari budaya Indonesia saja, tetapi Islam pun mengajarkan kita untuk tolong-menolong. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang mana bunyinya sebagai berikut. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Tolong-menolong adalah perilaku terpuji dan baik untuk dilakukan di mana saja, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, berikut beberapa contoh perilaku tolong-menolong. Yang pertama, menolong teman membersihkan kelas, walaupun bukan jadwal piketnya. Yang kedua, menolong teman meminjamkan catatan pelajaran dan menjelaskan kepada teman pelajaran yang belum dia pahami. Nah, misalnya ada teman kalian nih sudah lama tidak masuk, bisa 3 hari atau seminggu tidak masuk sekolah dikarenakan sakit ataupun sedang keluar kota. Nah, kalian boleh meminjamkan catatan pelajaran kalian kepada teman tersebut. Kemudian kalian jelaskan, ini maksudnya seperti ini gitu, agar dia yang ketinggalan pelajarannya bisa memahami pelajaran yang sudah diberikan oleh guru di sekolah. Seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu menolong orang tua membersihkan rumah, menjaga adik, dan lain sebagainya. Yang keempat, menolong teman atau orang yang terjatuh dari sepeda atau sepeda motor. Nah, jadi saat kalian misalnya bermain dengan teman, kemudian ada teman kalian yang terjatuh dari sepeda, kalian harus menolongnya, tidak boleh ditertawakan, apalagi dihina, apalagi kalian meninggalkan teman yang terjatuh, ya, itu tidak terpuji dan itu sama sekali tidak dibenarkan juga di dalam agama Islam. Nah, kemudian yang kelima, menolong memberikan makanan kepada tetangga yang sedang melakukan karantina mandiri di rumah. Nah, pada saat sekarang namanya pandemi COVID, banyak sekali orang yang terkena wabah dari virus COVID ini, dan tidak menutup kemungkinan mereka banyak yang melakukan karantina mandiri baik itu di rumah maupun di rumah sakit. Nah, tapi ketika tetangga kalian melakukan karantina mandiri di rumah, kalian wajib menolongnya dengan memberikan makanan. Tetapi ingat, tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan terlalu dekat dengan penderita COVID. Seperti itu, supaya kalian tidak tertular. Kalian tetap sehat dan tetap bisa menolong memberikan makanan kepada tetangga kalian. Nah, sampai di sini paham anak-anak? Nah, kalau sudah paham, lanjut ya ke slide yang berikutnya. Pada slide ini, Ibu ingin menjelaskan tentang pengamalan sikap dan perilaku kalian sesuai Pancasila, yang mana kalian sering sekali melakukannya tapi kalian tidak sadar sesuai dengan Pancasila sila keberapa ya kira-kira, seperti itu. Nah, di sini yang pertama, pengamalan dari sila pertama yaitu taat beribadah.
Taat beribadah di sini kalian misalnya melaksanakan sholat 5 waktu dan tepat waktu, tidak ada bolong-bolongnya sama sekali. Nah, itu juga termasuk pengamalan dari sila pertama. Kemudian, menghormati teman yang sedang beribadah. Nah, sini sering sekali Ibu menjumpai kalian, baik itu ketika di sekolah maupun di masjid, ketika tidak ada orang dewasa yang mengawasi, kalian sering sekali menggoda teman kalian yang sedang sholat misalnya. Atau ketika teman kalian sedang berpuasa, kalian makan dan minum di depan orang yang berpuasa. Nah, seperti itu tidak diperbolehkan ya anak-anak ya. Jadi kalian tetap harus menghormati teman kalian yang sedang melaksanakan ibadah. Nah, yang ketiga, selalu bersyukur kepada Allah. Jadi apapun rezeki atau apapun bentuknya, jadi kalian harus bersyukur kepada Allah, mau kalian diberikan rezeki banyak, rezeki sedikit, maupun nilai bagus, nilai yang kurang bagus, seperti itu kalian harus tetap bersyukur kepada Allah. Kalian tidak boleh tidak pernah merasa bersyukur, karena itu menandakan kalian tidak mencintai atau tidak menghormati agama kalian sendiri ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu berdoa sebelum dan sesudah makan misalnya, atau sebelum tidur, sesudah tidur, kemudian sebelum belajar dan lain sebagainya. Kalian sudah hafalkan doa-doa tersebut? Nah, jika sudah hafal, tolong diamalkan dalam kegiatan kalian sehari-hari ya, karena penting sekali membaca doa sebelum melakukan kegiatan. Selanjutnya, pengamalan sila yang terdapat pada sila kedua yaitu yang pertama, saling tolong menolong di rumah dan di sekolah. Ini udah jelas sekali ya, tidak perlu Ibu jelaskan lagi. Yang kedua, membantu korban bencana alam. Nah, seandainya ada korban bencana alam, kalian bisa menyumbangkan misalnya dari pakaian kalian. Misalnya sudah kekecilan, kemudian tidak kalian pakai tetapi masih layak untuk dipakai, kalian boleh menyumbangkan pakaian tersebut kepada korban bencana alam. Selain itu, kalian juga bisa memberikan makanan maupun buku-buku kalian, misalnya sekarang kalian kelas 3 nih. Nah, buku-buku kalian yang kelas 2 kalian bisa sumbangkan kepada korban bencana alam, karena yang namanya korban bencana alam kan pasti bukunya sudah tidak tahu kemana ataupun sudah hancur gitu kan, jadi mereka tidak punya buku lagi. Nah, kalian bisa menyumbangkan itu kepada korban bencana alam. Yang ketiga, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Ini udah jelas sekali ya, tidak perlu Ibu jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang keempat, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Nah, jadi kalian kalau mau berteman dengan teman misalnya tidak boleh membeda-bedakannya dari suku mana misalnya, atau misalnya kulit dia putih, kulit dia hitam misalnya, tidak boleh seperti itu ya. Semua teman sama-sama, tidak ada yang beda ya. Jadi kalian tidak boleh merasa, ih saya kan misalnya orang kulit putih, saya nggak mau berteman dengan orang kulit hitam. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Ajaklah main sama-sama. Nah, manusia itu tidak memiliki perbedaan di mata Allah. Yang berbeda adalah ketakwaannya. Jadi walaupun misal teman kalian berkulit hitam misalnya, tapi dia lebih takwa, lebih bertakwa kepada Allah, nah dibandingkan kalian, nah bisa saja mungkin derajat pahalanya berbeda dengan kalian, seperti itu. Jadi kalian tidak boleh membeda-bedakan teman. Oke. Dan terakhir, tidak menjelek-jelekan orang lain. Ini paling sering sekali Ibu menjumpai kalian ketika bermain dengan teman, kalian sering menjelek-jelekan teman tersebut, entah dihina mungkin fisiknya, mungkin kalian menyebut nama ayahnya, seperti itu. Ibu paling sering mendengar seperti itu. Kalian sudah menjelek-jelekan fisiknya, kemudian kalian membawa-bawa nama ayah mereka. Itu nggak boleh, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh menjelek-jelekan orang lain ya, karena itu merupakan tindakan yang tidak terpuji. Nah, paham ya anak-anak ya sampai sini ya. Selanjutnya, pengamalan sila ketiga dari Pancasila. Di sini ada 3, Ibu sebutkan contohnya. Yang pertama yaitu cinta tanah air.
Nah, jadi walaupun misalnya nih, nanti kalau kalian sudah besar, kalian mendapat beasiswa untuk kuliah di luar negeri, kalian jangan melupakan negara kalian, Indonesia. Ya, jadi walaupun kalian sekolah di luar negeri, kalian tetap tidak lupa dengan tanah air kalian, yaitu Indonesia. Kemudian yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Dan yang ketiga, rukun dengan teman dan tetangga. Nah, selanjutnya pada slide ini yaitu pengamalan sila keempat dari Pancasila. Yang pertama contohnya adalah melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kalian naik kelas, biasanya ada pemilihan ketua kelas, bukan? Nah, di sana biasanya guru meminta kalian mengambil suara terbanyak. Misalnya ada calon A, calon B, calon C. Nah, di antara ketiga calon tersebut, manakah yang mendapat suara paling banyak? Misalnya calon A yang mendapatkan suara paling banyak, maka dia yang terpilih menjadi ketua kelas. Nah, itulah namanya musyawarah. Ya, jadi kita melakukan musyawarah untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua kelas, seperti itu. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Nah, ini juga berkaitan dengan yang A. Jadi ketika teman kalian yang kalian pilih misalnya B, dan B tidak terpilih menjadi ketua kelas, kalian tidak boleh memaksakan pendapat kalian kepada orang lain. Enggak, saya tidak terima, pokoknya harus B yang jadi ketua kelas. Nah, seperti itu misalnya contohnya, itu tidak boleh. Ya, jadi kalian harus menerima dengan lapang dada apapun keputusan yang akan diambil oleh ketua musyawarah. Jadi misalnya suara terbanyak adalah A, jadi A yang harus jadi ketua kelas, maka kalian harus menerimanya dengan lapang dada. Ya, nggak boleh marah-marah, terus nggak boleh memaksakan pendapat kalian, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu mengikuti pemilu. Apa itu pemilu? Pemilu yaitu pemilihan umum, di mana orang yang boleh mengikuti pemilu adalah orang yang sudah memiliki KTP atau paling tidak berumur 17 tahun. Di mana pemilu ini untuk memilih presiden maupun kepala daerah. Dan terakhir yaitu menghargai pendapat orang lain. Nah, ini berkaitan dengan poin A dan poin B. Jadi kalian harus menerima dengan lapang dada dan menerima apapun keputusan yang akan diambil oleh ketua musyawarah. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu pengamalan sila kelima, yaitu yang pertama, menghargai hasil karya teman atau orang lain. Ya, misalnya kalian membuat hasil karya kreasi dari kardus misalnya, jadi kalian buat mobil-mobilan, kalian harus hargai itu, karena yang namanya sebuah hasil karya itu tidak mudah untuk membuatnya, pasti ada usaha yang dilakukan, dan kalian harus menghargai usaha dari teman kalian, seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak boros dan rajin menabung. Yang ketiga, memperkenalkan budaya Indonesia ke luar negeri. Kemudian yang keempat yaitu mencintai budaya sendiri tanpa merendahkan atau menghina budaya bangsa lain. Nah, sampai di sini sudah paham yang mana pengamalan sikap dan perilaku yang sesuai dengan Pancasila? Baik, lanjut ke slide yang berikutnya ya. Nah, di slide ini adalah slide tugas, yang mana untuk subtema 3 kalian Ibu perintahkan mengerjakan latihan soal halaman 157. Sedangkan untuk subtema 4-nya kalian mengerjakan latihan soal halaman 193 sampai 195. Jika ada kesulitan, kalian boleh bertanya kepada orang tua, kakak, ataupun misalnya orang tuanya lagi kerja nih sampai malam, misalnya di rumah hanya ada kakek nenek, kalian boleh bertanya kepada kakek dan nenek kalian. Dan hasilnya kalian serahkan atau kumpulkan kepada wali kelas kalian masing-masing. Nah, anak-anak, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran kita untuk hari ini. Tetap semangat belajar dan jangan bermalas-malasan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.